Silakan dimulai Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana rekan-rekan semua? Apakah sudah sholat isya dan sudah makan malam? Iya. Ya, di topik kali ini ya sembari menunggu rekan-rekan nanti yang hadir ikut join pada kesempatan malam ini, kita akan sedikit mengulik tentang workshop tentang peluang kerja di dunia di negeri Sakura. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembicaranya, Mr. Eric. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, alhamdulillah sudah kita join bersama ya di kegiatan kali ini, yaitu sosialisasi peluang kerja di Jepang. Dan ya Ana, Pak Erik selaku ketua jurusan di Politeknik UDN menyampaikan ya hal-hal yang bisa kita ketahui bersama tentang peluang kerja di Jepang, lalu jalur alur-alurnya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah audiensnya ada 18 orang yang sudah join. Beberapa orang itu kayaknya familiar namanya ya, karena Ana juga pernah di HRD IDN gitu ya. Ana juga cukup hafal nama-nama teman-teman guru ya, atau teman-teman mahasiswa. Ada Mas Mufikan ya, ada Ustaz Abdul Jabbar, ini bukan Ustaz Jabbar, bukan Mas Muflikan ini yang udah nikah itu ya. Ada Mas Bintang ini 2022 ya, 2022 ya. Ya ada Mas Faisal ini alumni Jepang nih. Ada Mas Hasan di Australia sekarang kabarnya, betul. Betul ya? Iya, betul. Oh, Masya Allah. Di sana jam berapa sekarang Mas Hasan? Selisih 1 jam, jam 8, jam 9 ya. Oh, cuma selisih 1 jam. Ya, selisih 1 jam. Kirain ini selisih banyak ya. Oh, cuman itu mah kayak di setara sama waktu Indonesia Tengah atau Timur ya kayaknya. Ya, betul, Wita. Eh, ada Mas Abdurrahman Salsabil ya, ada Mas Ikhwan Jaizi ya, ini ya ada banyak ya teman-teman. Dan ada Mas Yusil lah, ini juga alumni Jepang nih, pernah ya. Alhamdulillah semuanya. Dan Ana mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Lalu insya Allah hari ini kita akan sosialisasi peluang kerja di Jepang, yang mana sebenarnya beberapa hal yang lalu itu kita kedatangan ya, kita kedatangan owner dari Hashiwa Japanese Academy, Hashiwa Japanese Academy gitu ya. Beliau adalah Mas Febrian, yang tengah ini, yang sebelah Pak Dedi yang pakai gamis coklat ya. Nah, beliau adalah teman sekelasnya Pak Dedi yang saat ini studi S3 ya. Jadi sekelas di studi S3 ya bareng Pak Dedi. Dan beliau adalah ya salah satu praktisi IT, dan beliau ya alhamdulillah pengalaman tinggal di Jepang ya, kerja di Jepang selama kalau nggak salah itu 8 tahun atau lebih, karena lupa gitu ya. Jadi beliau sudah pengalaman kerja dan juga tinggal di Jepang. Beliau bawa keluarga dan
istri dan 2 anak ya. Jadi sudah mengetahui seluk-beluk bagaimana bekerja di sana. Lalu juga kami kedatangan beliau dan langsung ada Pak Deddy Gunawan ya, yang ikut serta dalam menyimak penjelasan beliau, dan alhamdulillah kita juga sudah bicarakan MOU kerjasama terkait dengan peluang kerja di Jepang ini gitu ya. Oke, sebelumnya anak akan, kalau suaranya kurang jelas silakan langsung kasih tahu ya, karena khawatirnya capek-capek ngomong tapi nanti nggak kedengeran ya. Anak izin share dulu. Oke, jelas ya, terlihat ya. Oke. Oke, jadi ini adalah presentasi yang materi yang dipresentasikan oleh Hashiwa Japanese Academy waktu itu kepada kita. Dan presentasi ini adalah tentang kursus bahasa Jepang ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa untuk bisa bekerja dan tinggal di Jepang, tools yang sangat diperlukan adalah mempelajari bahasa. Karena secara budaya Jepang itu sangat apa ya, sangat ketat dalam hal bahasa gitu ya. Dan juga selain bahasa itu juga nanti ada pelatihan kerja ke Jepang dengan visa Futai Gino dan Gijin Goto gitu ya. Apa itu nanti kita bahas ya. Oke, alhamdulillahnya HJA atau Hashiwa Japanese Academy ini adalah lembaga yang ownernya itu sudah nyunah rekan-rekan gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa beliau sudah lulus sertifikasi dari ini Ustaz Amin Nurbaid ya. Beliau juga ikut kajian-kajian sunnah dan beliau ya domisilinya di Bekasi gitu ya. Nah, jadi Hashiwa itu adalah program yang atau lembaga pendidikan pelatihan bahasa Jepang sejak 2022 gitu ya. Di bawah naungan PT Hashiwa Global Strategy, dan ini Hashiwa Global Strategy ini ada cabang di Jepang di Osaka gitu ya. Jadi bukan lembaga penyalur tenaga kerja yang baru berdiri gitu ya, tapi sudah berpengalaman. Oke, berdiri dari 2022 dan yang diberikan pelayanan adalah pembelajaran bahasa Jepang dan juga pelatihan tenaga kerja. Dua ini metodenya seperti apa? Jadi ada online learning dan offline learning. Dan pendidikan berjenjang sistem akademik. Oke, kita skip beberapa penjelasan yang singkat saja gitu ya, yang perlu kita ketahui singkat aja. Nah, ini visi dan misi. Jadi menjadi penyelenggara pendidikan bahasa Jepang terbaik dengan menerapkan sistem pembelajaran berjenjang dan berkelanjutan. Skip lagi gitu ya. Alhamdulillah untuk legalitas perusahaan, rekan-rekan semua ketika memang tertarik dengan program ini tidak perlu melakukan ya, karena sudah legal, perusahaannya sudah legal di Indonesia maupun legalitas di cabang Jepangnya. Jadi insya Allah trusted rekan-rekan, dan yaitu kita tahu dan kita kenal ya melalui owner kita tentang pemilik dari lembaga ini gitu ya, sehingga insya Allah sih ya itu tadi trusted ya. Nah, kenapa kita bicara tentang sosialisasi dari peluang kerja Jepang? Karena kenyataan sekarang adalah Jepang krisis tenaga kerja. Gitu ya. Nah, itu barangkali sudah rekan-rekan ketahui ya dari berita-berita, dari ya konten-konten dan sebagainya. Jadi Jepang membutuhkan tenaga kerja asing termasuk Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Faktornya kenapa? Yang pertama banyak usia lanjut. Usia lanjut di Jepang itu banyakkan dari lebih banyak daripada usia muda. Yang artinya pekerja usia muda itu sangat sedikit sekali. Usia produktif itu sudah sangat sedikit, sudah susah ditemui gitu ya. Apalagi generasi-generasi bawahnya ya, remaja, anak-anak dan sebagainya. Jadi angka kelahirannya tuh menurun drastis gitu ya.
Dan turunannya adalah mereka membutuhkan tenaga kerja. Jadi Jepang mengharapkan bantuan manpower atau tenaga kerja dari berbagai negara, salah satunya dari Indonesia. Lalu laporan media Reuters pada Juli 2024, Jepang menghadapi kekurangan hampir 1 juta pekerja asing pada 2040. Nah, ini hal yang bisa membayangi Jepang ya, negara yang ya kita tahu salah satu kekuatan ekonomi dan juga teknologinya di dunia gitu ya. Tapi ada bayang-bayang ancaman seperti ini. Dan pekerja asing sangat penting. Pekerja asing dianggap sangat penting bagi ekonomi Jepang karena mereka membantu mengisi kekurangan tenaga kerja yang parah karena penuaan dan angka kelahiran yang turun drastis. Ini sedikit cerita rekan-rekan. Kami waktu itu menanyakan kepada ownernya kenapa sih angka kelahiran Jepang itu menurun drastis, apa yang menjadi pemicunya gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa dulu pernah ada tahun ketika pemerintah Jepang itu menetapkan biaya pendidikan itu yang sangat tinggi gitu ya. Jadi itu sampai kalau dirupiahkan itu sampai ratusan juta atau miliaran. Jadi dulu memang sempat orang-orang Jepang itu punya mindset ya kalau ketika punya anak mereka sudah terbayang tuh beban-beban pengeluarannya gitu ya. Oke. Dan itu berlangsung selama beberapa generasi. Sampai sudah terbentuk mindset itu, lalu ketika pemerintah Jepang menyadari kesalahan itu ya, karena kebijakan mereka itu membuat orang-orang warga Jepang itu tidak mau atau enggan memiliki keturunan atau menikah, maka mereka menyesali. Jadi sekarang itu pendidikan gratis di sana, fasilitas itu sangat dimudahkan di sana gitu ya. Bahkan orang-orang yang punya anak gitu ya, itu diberikan fasilitas yang betul-betul terlayani gitu ya. Kesehatannya gratis, pendidikan anak gratis, bahkan anak orang asing pun itu diberikan fasilitas pendidikan dan juga kemudahan gitu ya. Sampai segitunya. Tapi ya sudah dibilang agak terlambat ya karena itu tidak bisa mengubah mindset orang-orang Jepang lagi untuk bisa mudah berketurunan gitu ya. Nah itu lebih kurang seperti itu. Itu sedikit cerita ya katakannya biar kita sadar gitu ya, biar kita tahu kenapa hal ini terjadi di Jepang. Itu salah satu sebab ya. Barangkali ada sebab-sebab lain. Terus berikutnya jumlah tenaga kerja asing terus meningkat. Jumlah pekerja asing di Jepang meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Jadi sekitar 3% dari seluruh tenaga kerja dan ini jumlahnya akan terus meningkat ya. Ini data per Oktober 2023. Lalu berikutnya jadi intinya diproyeksikan Jepang itu kekurangan tenaga kerja pada 2035 itu setara 17,75 juta jam kerja yang tidak terisi setiap hari. Oke, berikutnya adalah apa sih gimana langkah-langkah belajar hingga bekerja di program ini ya, timeline proses belajar bahasa Jepang hingga bekerja di Jepang. Tadi yang Anda sampaikan di awal bahwa belajar bahasa Jepang itu sangat penting sebagai tools utama gitu ya. Karena Jepang itu sangat loyal dengan bahasa mereka gitu ya. Belajar bahasa Jepang dengan step pertama ya atau itu presentasinya 10% progres ya, yaitu belajar bahasa Jepang dengan guru berpengalaman dari bulan 1 hingga bulan ke-6 atau nanti bisa 8 bulan ya. Jadi program ini 6 sampai 8 bulan. Nah, ketika sudah belajar berikutnya adalah dapat sertifikasi JLPT atau JFT. Nah, ada ujian Japanese Language Proficiency Test JLPT ya. Ini diselenggarakan oleh Kedubes Jepang di Indonesia dilaksanakan 2 kali setahun itu di bulan Juli dan Desember. Nah, infonya seperti itu. Nah, ini program kerjanya ya, namanya Tokutei Jino dan Teknosoku. Ada level-level bahasa di Jepang gitu ya. Ada N1 sampai N5. Nah, N5 itu paling rendah gitu ya. N4 itu lebih baik, N3 lebih baik lagi gitu ya. Sampai N1 itu sangat ahli dalam bahasa Jepang gitu. Jadi untuk kerja di Jepang itu
Kalau untuk lulusan SMK atau SMA itu cukup N4, level satu level di bawah level paling paling rendah gitu ya. Adapun S1 itu N3, dan untuk dapat N3 itu estimasinya 6 sampai 8 bulan. Nah, berikutnya bahasa Jepang kejuruan itu juga step berikutnya 50% gitu ya. Dan ada nanti sertifikasi keterampilan. Nah, Anda yakin rekan-rekan insya Allah kan sudah punya skill-skill gitu ya, sudah punya sertifikasi barangkali. Nah, nanti akan ada validasi atau nanti ada tambahan sertifikasi keterampilan. Ya. Kalau bahasanya specified skilled worker gitu ya. Nah, berikutnya ada job matching ya. Nanti Hashiwa itu akan melakukan job matching dengan Teknosoku sejak di bulan ke-6 dan bulan ke-8 untuk di Tokutei Gino. Ya. Job matching ini rekan-rekan kan udah belajar bahasa tuh, udah tahu skill-skillnya apa aja gitu yang dimiliki. Nanti akan Hashiwa ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri di Jepang gitu ya. Jadi dicocokin tuh teman-teman nanti placementnya di mana, di perusahaan mana, estimasinya gajinya berapa gitu ya. Nah itu tugas mereka gitu ya. Itu tugas mereka untuk mengkomunikasikan dengan dunia industri sana. Lalu berikutnya bekerja di Jepang. Jadi siswa akan bekerja di Jepang dengan tetap bisa berkonsultasi dengan tim Hashiwa. Jadi konsultasinya masih terus jalan. Nah, timeline grafiknya bulan 1 sampai 6 belajar bahasa Jepang ya. Bulan 6 sampai 8 khusus keterampilan ya. Bulan 6 sampai 8 juga bisa ujian JLPT dan SSW kalau memang nanti bertepatan dengan waktu ujiannya ya. Tadi Anda bilang kan JLPT itu 2 kali setahun gitu kan. Jadi kalau misalnya pas bulan ke-6 rekan-rekan khusus itu udah yakin bisa nih dapat N3, rekan-rekan bisa ujian gitu ya. Jadi rekan-rekan bulan ke-6 itu udah bisa selesai tuh khususnya kalau dapat N3 gitu ya. Bulan 8 sampai 12 itu job matching. Jadi estimasinya timeline-nya adalah 1 tahun. Bagi rekan-rekan yang barangkali sekarang saat ini kuliah gitu ya, semester akhir atau tahun-tahun ya sudah menjelang wisuda atau lulus, atau bahkan ada yang sudah lulus gitu ya. Nah, nggak ada uh, nggak ada salahnya ya untuk bisa persiapkan dari sekarang. Gitu. Jadi rekan-rekan ketika sudah wisuda itu nanti bisa segera untuk berangkat. Nah, selain mengajarkan bahasa Jepang, juga didukung untuk membuat resume dalam bahasa Jepang, latihan wawancara dan mencarikan pekerjaan sampai dapat, gitu ya, sampai dapat. Oke, ini beberapa manfaat bekerja di Jepang. Kita nanti akan sampaikan plus dan minusnya apa saja, gitu ya. Terdapat beberapa manfaat saat bekerja di Jepang. Yang pertama, lingkungan kerja memadai, ya. Mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan staf lokal atau pekerja lokal. Ya. Terus gaji relatif lebih tinggi, standar gaji di Jepang itu relatif lebih tinggi dibanding rata-rata gaji pekerja di Indonesia. Nah, ini angka yang ada di sini itu kodolohnya apa ya? Ini angka pahit ya rekan-rekan ya. Nanti Anda perlihatkan estimasi gaji di sana gitu ya. Itu bisa 50 juta ke atas. 50 juta ke atas. Bahkan ada yang 5 juta yen gitu ya, atau ya intinya bisa mendekati 3 digit gitu ya. Bisa mendekati 3 digit sebulan. Oke, terus mengasah skill bahasa Jepang dan tinggal dan bersosialisasi langsung dengan orang lokal membuat kita lebih mudah mengingat bahasa di negara tersebut gitu ya. Terus tingkat keamanan, Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling aman di dunia gitu ya. Jadi tingkat kriminalitasnya itu sangat rendah. Gitu ya. Terus infrastruktur memadai, rekan-rekan bisa ya tahu dari berbagai sumber gimana kecanggihan Jepang gitu ya, gimana infrastrukturnya, bangunan-bangunannya dan sebagainya. Lalu ada pesona musim gitu ya, ada musim ya bukan musim kemarau ya, musim panas gitu ya, musim semi, musim gugur, musim salju. Gitu ya. Oke, teman-teman yang sudah pernah merasakan di Jepang mungkin bisa mengingat kembali ya gimana pesonanya. Gitu.
Lalu kendala bekerja di Jepang. Nah, ini makanya salah satunya kenapa kita cukup tertarik ya, karena mereka ini jujur menyampaikan plus dan minus. Tapi kalau dari yang kami lihat sih jauh lebih banyak atau lebih banyak plusnya ya. Nah, ini beberapa kendala yang nanti sebenarnya bisa disiasati gitu ya. Pertama, kendalanya biaya hidup lebih tinggi gitu ya. Dikenal dengan biaya hidup salah satu negara dengan biaya hidup yang tinggi dan bisa dibilang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Cuman rekan-rekan, ini ownernya kan pernah kerja di Jepang selama beberapa tahun gitu ya. Dan beliau menyampaikan sebenarnya tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya. Nah, beliau itu aja dengan kondisi bawa istri dan juga 2 anak, beliau itu estimasi eh, pengeluarannya dalam sebulan itu 6 juta setara rupiah ya, 6 juta rupiah per bulan. Itu termasuk sewa rumah, makan gitu ya, rekreasi, jalan-jalan gitu ya. Itu udah termasuk. Jadi setelah 6 juta per bulan. Kalau antum antum lajang, dan ini sih kayaknya kalau lajang itu kan bisa berpetualang gitu ya, lebih lebih leluasa ya. Jadi nggak ingat ribetnya bawa anak dan sebagainya. Jadi antum semua bisa ya di bawah itu tentu saja gitu ya, bisa 4 juta per bulan dan sebagainya. Nah, itu estimasi yang beliau sampaikan. Terus bahasa Jepang, faktor bahasa itu menjadi keuntungan, jadi namun bisa juga jadi kendala terbesar. Jadi bahasa Jepang ketika untuk orang luar Jepang itu bisa menguasai, mereka akan respect gitu ya. Tapi kalau sebaliknya antum akan merasakan kendala yang sangat berarti di sana. Berikutnya sulit menemukan masjid. Nah, alhamdulillahnya sekarang Jepang itu perkembangan Islamnya itu sangat bagus gitu ya, sudah banyak masjid-masjid di kota-kota besar gitu ya. Tapi kalau di daerah itu memang masjidnya lebih sulit ditemukan. Makanya kalau pekerja di bidang IT itu uh, prediksinya banyaknya itu kebutuhannya kan di kota-kota besar gitu ya. Jadi insya Allah bisa bertemu dengan komunitas muslim dan juga tempat ibadah lebih mudah. Seperti itu. Dan kalau rekan-rekan tahu ya, dai-dai kita atau ustadz-ustadz kita itu tidak jarang ya ada safari dakwah ke Jepang. Beberapa waktu lalu mungkin tahu Ustadz Abdul Rahman Sahir ya pernah ke Jepang beberapa bulan lalu ya. Setawana juga Ustadz Yazid Allah dulu juga pernah ke Jepang untuk dakwah gitu ya. Untuk juga ceramah di komunitas muslim di sana. Jadi insya Allah untuk perkembangan Islam di sana sudah jauh lebih baik gitu ya. Atau berkembang pesat. Terus memilih makanan halal. Kendala ini mungkin tidak hanya dihadapi orang Indonesia saja di Jepang, gitu ya. Di Jepang saja, tapi juga di mana-mana. Gitu ya. Tapi ya tadi, ketika mungkin ketemu dengan komunitas Muslim, atau nanti kita semua, atau kita ya, kita bersama dengan rekan kita Muslim gitu ya, akan lebih mudah gitu ya, bareng-bareng nyarinya. Gitu. Oke, berikutnya budaya kerja orang Jepang, dan ini juga bisa jadi salah satu kendala ya. Contoh yang paling khas itu adalah perbedaan dalam hal kedisiplinan soal waktu. Orang Jepang itu sangat menghargai waktu gitu ya. Sedangkan orang Indonesia kebiasaannya ngaret. Nah, itu juga sangat sangat khas sekali. Nah, jadi bagi kita semua yang punya kebiasaan-kebiasaan ngaret tidak disiplin, maka mulai ubah ya. Mau kita ke Jepang apa enggak gitu ya, mulai ubah karena itu adalah budaya yang negatif sebenarnya, ngaret-ngaret itu. Lalu juga Jepang itu kenal pekerjanya itu menghabiskan waktu bekerja selama 10 sampai 12 jam sehari. Tapi juga lemburnya, jadi hitungan itu hampir sama dengan Indonesia kan. Jadi 8 jam sehari itu standar. Dan ketika lembur, hitungan lembur itu tinggi gitu ya. Bisa kalau nggak salah itu 25% dari gaji gitu ya. 25% dari gaji harian atau gimana gitu ya. Anak agak lupa. Intinya hitungannya tinggi gitu. Hitungan lembur yang di sana.
Oke, next. Jembatan berkarir ke Jepang, program Teknosoku. Ini untuk IT ya, untuk bidang IT, untuk S1 ya, lulusan S1. Untuk bidang IT, data analis dan data scientist. Teknosoku Hashiwa, jembatan berkarir di Jepang. Program ini membekali profesional di bidang IT, data analis, data scientist, dan untuk pelatihan bahasa Jepang secara online selama 8 bulan atau hingga lulus di JLPT N3 tadi ya, N3 ya. Selain itu juga mempersiapkan Anda untuk kontrak profesional selama 2 tahun di perusahaan Jepang. Jadi diambil estimasinya memang 2 tahun ya, minimal 2 tahun. Jadi bukan minimal 1 tahun, jadi minimal 2 tahun. Nah, itu tujuannya ya memang supaya apa ya, supaya lebih lebih menetap aja sih, lebih dapat jaminan bahwa mereka berkelanjutan gitu ya. Kalau mau melanjutkan ya silakan. Tapi memang secara teorinya kalau misalnya memang kerja itu hanya setahun ganti itu kan merepotkan gitu ya. Jadi mereka pada umumnya maunya itu 2 tahun minimal ya, 2 tahun kontrak. Nah ini untuk Teknosoku Hashiwa itu untuk S1 ya, untuk lulusan S1 ini pakai visa Gizen Goku. Kelebihannya apa? Bisa bawa istri atau anak untuk tinggal bersama di Jepang. Uh, untuk akomodasi antum dan juga istri dan anak ya itu pada mayoritas itu ditanggung oleh perusahaan gitu. Jadi nggak perlu bingung tiket dan sebagainya, bayar tiket, beli tiket dan sebagainya karena mayoritasnya ditanggung oleh perusahaan. Lalu bisa mengundang keluarga yang ingin melakukan kunjungan atau travel ke Jepang. Terus bisa mengemudi mobil atau motor dengan catatan memiliki SIM resmi dari Jepang. Jadi kalau mobil atau motor atau kendaraan di Jepang itu kan agak jarang ya, kalau kita lihat kan banyak jalan kaki gitu ya. Terus bisa negosiasi gaji setelah masa kontrak berakhir. Lalu diperbolehkan pulang cuti ke Indonesia saat libur panjang. Karena nggak tahu ya ada libur musim, kalau saya ingat aneh memang ada libur musim apa gitu ya, libur musim panas lah. Tiap musim itu mungkin ada libur dan sebagainya, barangkali ada yang tahu ya. Jadi ya bisa cuti pulang ke Indonesia saat libur panjang. Nah bidang IT itu kontrak awalnya 2 tahun, bisa perpanjang tiap tahun. Lalu seminggu 5 sampai 6 hari kerja 8 hingga 12 jam per hari gitu ya. Standarnya adalah 8 jam. Jadi di atas itu dihitungnya lembur. Perkiraan gaji, nah ini pahit-pahitnya ya teman-teman. Jadi ini agak jauh dari nanti offering letter yang akan saya perlihatkan ke teman-teman. Itu untuk S1 dengan skill yang sangat basic ya. Itu mereka nawar itu setara 50 juta gitu ya. Bahkan ada yang mendekati 3 digit per bulan. Dan infonya di sana untuk tenaga IT gitu ya, itu perusahaan-perusahaan di sana berebut gitu ya. Jadi peluang untuk negosiasinya sangat sangat besar gitu ya, potensial. Contoh pekerjaan IT ada back end engineer, front end engineer gitu ya, stack engineer, server side, on site atau service desk engineer. Syarat calon peserta ini S1 ya. Jadi ini tidak mutlak antum ketika mendaftar di program ini harus sudah lulus gitu ya. Tapi ini bisa sambil berjalan gitu ya. Tapi ketika nanti antum sudah tahap job matching gitu ya dengan perusahaan Jepang itu antum sudah mesti punya ijazah S1. Gitu. Nah ini untuk program S1 ya. Nanti juga ada program SMK atau lulusan SMK, terakhir SMK juga ada. Oke, syaratnya itu yang pertama S1, terus berpengalaman di bidang IT minimal 1 tahun. Itu kalau anak-anak IDN itu kan insya Allah ya sudah punya pengalaman di bidang IT ya. Ada yang pengabdian lah, ada yang magang di perusahaan lah, gitu ya. Ada yang sudah punya bisnis sendiri lah. Gitu ya. Jadi berpengalaman.
Berikutnya berkomitmen belajar bahasa Jepang yang tadi 8 bulan maksimal atau hingga lulus N3. TOEIC minimal 550 sampai 600. TOEIC ini English ya, tetap English itu dibutuhkan. Lalu berkelakuan baik dan berakhlak mulia ya, karena itu Jepang itu sangat menjaga norma-norma kesopanan ya, menjaga norma-norma kesopanan. Lalu tidak merokok atau mereka menyampaikan tuh kalaupun merokok harus bersedia berhenti. Alasannya kenapa? Karena di sana itu kalau merokok kemungkinan besar untuk masuk rumah sakit itu sangat besar. Kenapa ya? Karena di sana itu kelembapannya cuma 5% ya. Kelembapan udaranya itu 5%. Perbandingannya kalau di Indonesia 20%. Jadi udaranya itu apa ya? Kering ya. Udaranya kering. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau merokok itu sangat mudah untuk masuk rumah sakit, dirawat gitu ya. Dan masuk rumah sakit itu biayanya tidak di cover perusahaan dan juga itu biayanya mahal banget. Jadi jangan sampai nanti gaji antum di sana itu habis karena ya antum habiskan di rumah sakit. Tapi insya Allah ya, alumni IDN atau mahasiswa IDN tidak apa-apa. Lalu bersedia di kontrak 2 tahun saat bekerja di Jepang. Oke, berikutnya kelas untuk program teknologi mahasiswa ini secara hybrid ya, online dan offline, Senin sampai Kamis, 1,5 jam tiap pertemuan, jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Senin sampai Kamis itu belajar bahasa Jepang, Jumatnya itu belajar diniyah. Ini juga salah satu apa ya positifnya di sana gitu ya, di tempat khusus ini. Nah, kenapa ada diniyahnya rekan-rekan atau ada kenapa belajar agamanya? Karena butuh penguatan ini. Jadi di sana memang karena apa ya? Secara kulturnya berbeda gitu ya. Jangan sampai nanti antum-antum mendapatkan atau terbawa pengaruh buruk dari tinggal di Jepang. Apakah nanti dari rekan kerja atau dari ya, tetangga barangkali atau dari teman pergaulan. Dan juga ownernya juga ya alhamdulillahnya menyampaikan kami ya bahwa sebenarnya kan ini programnya atau perusahaannya kan udah mulai running tahun 2022 gitu ya. Sudah mulai ada yang mereka itu dapat peserta sendiri gitu ya. Jadi murni dari Hashiwa itu sendiri itu sudah berangkatkan 5 orang. Tapi kalau misalnya kalau mereka joinan dengan lembaga-lembaga lain itu mereka hitungannya udah ratusan orang yang diberangkatkan ke Jepang. Dan ada yang sampai sekarang itu masih di sana. Ada yang sampai sekarang masih di Jepang. Tapi memang momennya atau pelajaran yang bisa diambil tahun 2022 itu ketika diberangkatkan ada salah satu dari yang diberangkatkan tersebut ya pekerjaan di sana itu di sosmednya kelihatan ya minuman keras gitulah ya di sosial medianya. Jadi dari situ dievaluasi bahwa ya jangan sampai berangkat ke sana justru malah membuat kerusakan gitu ya, kerusakan pada ya identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi tetap harus dikuatkan ya akidahnya ya, prinsip-prinsip keislaman. Tantangan besarnya di sana juga. Ini program Teknosoku Hashiwa Japanese Academy. Ada enrollment fee ya. Ada biaya pendaftaran yaitu 200.000. Lalu ada biaya bulanan 600.000 untuk 16 kali pertemuan ya. Jadi 16 kali pertemuan dalam 1 bulan ya. Jadi per bulan 600.000 ya. Jadi kalau atau khususnya 6 bulan ya 6 kali 600.000. Itu bisa dibayar per bulan. Syaratnya ya tadi ya
tidak harus lulus S1, tapi rekan-rekan juga bisa di tahap akhir juga bisa ambil kursus ini. Oke, lanjut. Berikutnya ini ada success fee penempatan kerja. Jika nanti antum bekerja di Jepang, ada success fee-nya, ada biaya yang dikenakan yang harus dibayar ke Hashiwa Japanese Academy ini, yaitu 36 juta per orang. Nah, biaya itu diambil dari gaji di Jepang sebesar 3 juta per bulan selama 12 bulan. Contoh ini estimasi ya, estimasi pendapatan. Kalau atau misalnya gajinya pahit-pahitnya misalnya 20 juta per bulan. Jadi ada estimasi pendapatan ya. Tahun pertama anggaplah dikalikan ya, dikalikan 12 dapat 240. Pengembalian success fee akan dipotong 36 juta dalam setahun itu ya. Jadi tiap bulan dipotong 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu ya. Nah, biaya hidup estimasi kalau lajang itu 4 juta per bulan. Oke, pengeluarannya berarti kan 48 juta. Terus kirim ke orang tua, misalnya atau mau kirim 2 juta per bulan. Atau bisa dapat tabungan pada tahun pertama itu 132 juta gitu ya. Tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya itu pengembalian success fee tidak ada lagi gitu ya. Jadi atau bisa terima gaji bersih dari perusahaan tersebut. Ini kalau pendapatan bersihnya 20 juta gitu ya. Nanti kalau misalnya atau misalnya dapat ya 50 juta ke atas ya, nah itu kan beda lagi ya, akan beda hitungannya ya. Nah ini untuk Utei Gino. Nah ini untuk lulusan SMK ya, SMK sederajat atau SMA sederajat. Tadi kalau untuk S1 itu bisa bekerja di bidang IT ya. Kalau untuk lulusan SMA sederajat itu bekerja di luar bidang IT. Jadi bisa jadi perawat, pertanian gitu ya, konstruksi, pembersihan gedung, perbaikan dan pemeliharaan mobil, industri jasa makanan, perikanan dan budidaya, suku cadang mesin dan perkakas, dan industri perhotelan. Jadi ada 14 sektor ya tadi ya, berbagai macam sektor ya. Dan memang ini ya dibuka juga karena memang ya tadi ya krisis tenaga kerja di Jepang. Kelebihan visanya untuk Utegi No adalah durasi kerja di Jepang hingga 5 tahun. Specified skill worker-nya itu SSW itu levelnya 1 gitu ya. Nah juga nanti kita bisa dalami lebih lanjut ketika nanti khusus di sana gitu ya. Oke, SSW 2 dapat diperpanjang tanpa batasan waktu dan diperbolehkan bawa keluarga juga. Terus mendapatkan hak yang sama dengan orang Jepang. Gaji sesuai UMR di Jepang gitu ya. Estimasinya belasan juta per bulan itu pahit-pahitnya. Nah, diperbolehkan pulang cuti saat libur panjang. Nah, ini bidang perawat ya. Ada bidang pengolahan makanan, bidang pertanian, bidang konstruksi, perhotelan. Nah, ini syarat calon peserta seperti ini. Komitmen belajar ya bahasa Jepang 8 bulan. Terus pendidikan minimal SMA SMK sederajat ya. Usia minimal 18 tahun. Oke, lebih kurang seperti itu. Berkelakuan baik dan berakhlak mulia, tidak merokok, tidak bertato ya. Tato juga ini ya cukup unik juga karena yang boleh bertato di Jepang itu hanya yakuza gitu ya. Jadi kalau misalnya kedapatan di imigrasi Jepang itu bertato itu biasanya bermasalah ya, bisa dideportasi atau sebagainya gitu ya. Terus ada syarat tinggi badan gitu ya. Yang tadi lulusannya satu tidak ada syarat tinggi badan ya. Nah, karena kenapa ya? Karena beberapa eh, pekerjaan itu menuntut adanya batas minimal tinggi badan. Misalnya harus menjangkau tinggi berapa gitu ya, jangkauannya. Gitu. Misalnya untuk nyusun-nyusun barang ke atas gitu ya. Terus minimal kontraknya 2 tahun. Kelasnya sama, Senin sampai Kamis. Terus juga Jumatnya belajar agama atau diniyah. Success fee-nya sama. Estimasi pendapatan 14 juta. Uh, ini minimal gitu ya. Oke.
sama seperti tadi. Jadi tahun ke-1 itu ada potongan, tahun kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak ada lagi potongan. Nah, ini seperti ini. Nah, berikutnya rekan-rekan, saya akan share juga terkait dengan apa nih, anak lagi di cafe nih, ternyata ada musiknya ya. Apa? Terlihat rekan-rekan? Terlihat tidak? Tolong di respon. Terlihat tidak? Cek, cek. Terlihat. Terlihat, Mister. Oke. Ini ID Jobs in Japan ya. Ini dari situs workinjapan.com. Insya Allah ini akurat, valid ya. Oke, bisa lihat ini senior. Nah, contohnya mana nih? Ini IT semua ya. Network engineer misalnya ya, English only, finance. Ini berapa nih? 10 juta. Benar kan ya? 10 juta ya? 10.000 K. Berarti kan 10 juta ya? 10 juta yen Jepang. Yen Jepang ya, yen Jepang. Sampai 12 juta yen Jepang. Itu berapa rupiah? Ada yang bisa bantu? Oke, full stack developer. 5 juta sampai 12 juta. Ya. Berapa itu? Ada yang bisa bantu nggak? Kursnya. Ini DevOps Engineer. 6 juta yen sampai 8 juta. Full stack engineer. Apalagi nih? Java lead developer ya. Terus juga software and infrastructure engineer. Apa Ustaz? Itu gaji per tahun apa gimana Ustaz? Gaji per bulan. Per bulan. Per bulan mas. Atau tahun. Emang saking ya saking susahnya sih nyari nyari di sana. Oke, ini anak kasih di kolom komentar ya, atau bisa cek sendiri ya. Nah, Anda mau perlihatkan yang lain? Sepertinya per tahun ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini offering letter. Oke, ini offering. Contoh offeringnya ya. Offering salary 348 yen ya, sampai 160. Ini untuk skill basic Figma. Dan ini juga 672 sampai 878.
Oke, sepertinya tadi ini ya, per tahun ya. Nah, ini gambarannya rekan-rekan ya. 384 sampai 960. Ini kalau dirupiahkan berapa? Coba ambil angka tengahnya aja. 384 sampai Ya, 960. 50 jutaan ya. 50 jutaan ya. Kalau tengah-tengahnya kan 38 sampai 960 itu. Ya. Ini pakai Google Lens mungkin ya, bisa kita ini ya, bisa kita ketahui ya, arti yang selain angka ini ya. Tapi emang kemarin itu disampaikan ke Ana untuk skill basic banget itu, ya angkanya segitu, 500.000 ya, 500.000 yen. Oh tadi berarti ini ya Mas ya, per tahun ya yang 500 juta itu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu besar besar banget sih soalnya dibanding di Indonesia ya. Dan antum juga dapat pengalaman di sana gitu ya. Ya lebih kurang seperti ini. Anda juga kirim nanti ke, atau bisa di screenshot mungkin ya. Ini tahun 2024. Ini skillnya, ini kalau nggak Figma aja sih ya. Figma. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum Anda lanjut ke ya hal berikutnya. Barangkali Anda bisa berikan tips-tips bekerja di luar negeri, terus juga perbedaan karakter orang Indonesia dengan Jepang dan sebagainya. Silakan rekan-rekan. Stat, Ana mau nanya, Stat. Ya. Eh, untuk asuransinya sendiri itu bagaimana ya, Stat? Kalau di sana? Ada Nah, itu, nggak? Iya. Misalnya asuransi itu ada ya. Ada asuransi nanti juga nanti termasuk potongan gaji dari perusahaan. Jadi di sana itu kalau bahasanya kalau 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 kita kerja di Indonesia kan ada potongan-potongan ya, ada pajak, ada asuransi gitu ya. Nah itu udah termasuk potongan gaji di sana. Jadi yang tadi itu kan gaji bersih. Yang tadi itu angka yang Anda sampaikan itu ya gaji bersih. Estimasi gaji bersih. Yang misalnya 300.000 sampai 900.000 ya, itu gaji bersih per bulan. Berarti Masih ada berarti wajib ya, Stat, kalau di sana asuransi kesehatan seperti itu. ya, ya informasinya seperti itu. Oh, oke. Kalau untuk informasi teknis detail ya memang Anda belum belum tahu secara detail ya. Nanti bisa ditanyakan ke pihak sana. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi beliau menyampaikan ya ada asuransi. Dan itu dipotong dari gaji. Baik, Afwan, Stat. Ada lagi? Siapa nih? Kita coba dengar nih, Mas Faisal. Mas Faisal kan seperti Jepang, Mas. Berapa lama, Mas? Ada Mas Faisal kan? Hadir Ustaz, Nah, Mas Faisal gimana kemarin? Di Jepang berapa lama, Mas? kemarin alhamdulillah semingguan di sana. Semingguan ya. Ada per project ya. Iya, per project Ustaz. Oh ini walaupun beliau nggak melalui nggak melalui program ini ya. Nah, kita coba tanya nih Mas Faisal di sana bahasa Jepang kepake banget ya Mas? Kalau di sana sepengalaman saya kemarin eh, minoritas sih orang bisa bahasa Inggris, paling pakai translate. Oke. Minoritas bisa bahasa Inggris Mas ya, betul ya. Jadi ya itu tadi mereka itu loyal sekali dengan bahasa mereka gitu ya. Udah terkenal dari dulu ya.
referensi buku-buku itu ya, yang bagus-bagus itu ditranslate semua ke bahasa mereka. Tapi kalau alat-alat IT-nya itu pakai bahasa Jepang mas, atau bahasa Inggris mas Faisal? Kalau IT campuran sih kayaknya Sat. Oh campur ya. Atau dapat project intinya Mm-mm. ya dari orang Indonesia atau orang Jepang? Iya, di vendorin gitu. Maksudnya dari orang UK, terus orang UK-nya vendorin ke kita, terus berangkat ke sana. Ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak, Ana lanjut ke materi berikutnya. Kita ya Ustadz, Ana mau nanya lagi, Ustadz. Jadi bisa kalau lagi. misalkan selama 8 bulan itu kita kayak belum lulus N3 itu bagaimana, Ustadz? Eh, ya intinya dilanjutkan khususnya mas. Cuman ya kalau usahakan sih dapat mungkin sih lulus sih. Tapi ya kalau misalnya logisnya kalau nggak lulus berarti ya sampai lulus sih. Ada syaratnya N3 gitu ya, bukan bukan 8 bulan belajar. Oh, berarti minimal harus N3 ya targetnya? Ya N3 mau antum selesai 4 bulan udah dapat udah bisa N3 ya antum selesai khususnya udah. Jadi syaratnya N3. Misalnya antum bulan apa sih? Bulan Januari ya. Anggaplah antum pertengahan semester ya. Bulan Januari lah ya, Januari ke Juli, anggaplah bulan Juli ya untuk ujian JLPT-nya itu kan cuma 5 bulan ya, 5 bulan atau belajar 5 bulan terus atau yakin insya Allah atau bisa dapat N3 atau ujian ya selesai khususnya atau bisa nanti ke step berikutnya ada training atau job matching gitu ya. Dan ya portofolio LPK ini sebelum 1 tahun itu sudah memberangkatkan ke Jepang, sudah memberangkatkan siswanya ke Jepang. Kalau mau informasi lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke pihak sana juga gitu ya. Kita sudah MOU juga dan ya insya Allah untuk mulai belajarnya itu bulan Februari atau Maret ya. Sekitar bulan itu ya, Februari atau Maret nanti mulai belajar dan estimasinya mudah-mudahan nanti uh, di Desember ya itu angkatan pertama itu udah bisa ujian. Ya, baik, Ustadz. Afwan, syukron, Ustadz. Ya, karena lanjut dikit ya, kali ini juga materi yang nah tips bekerja di luar negeri termasuk Jepang. Pertama adalah persiapan bahasa. Jadi itu bahasa sangat penting ya. Karena ya tools-toolsnya itu bahasa setempat biasanya. Kalau Jepang ya bahasa Jepang gitu ya. Terus juga berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja ya. Jadi ya kalau antum bisa bahasa mereka, mereka tuh lebih respect. Kalau misalnya apa ya, ya terkait budaya ya, kita juga. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasa mereka tuh kan, ya kalau pergaulan itu kita ya, ketipu dan sebagainya gitu kan. Atau bermuamalah itu ketipu dan sebagainya. Itu lebih lebih minim kalau kita ngerti bahasa mereka. Tapi kalau Jepang sih insya Allah aman sih. Dan mereka menjaga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas. Berikutnya pengetahuan budaya ini penting ya tadi ya terkait disiplin waktu, nggak ngaret ya. Deadline juga mereka juga sangat ketat terkait deadline. Terus eh, ya tadi norma kesopanan ya, sikap-sikap tertentu itu yang bisa jadi di Indonesia itu masih nggak melanggar norma kesopanan, di sana bisa jadi eh, melanggar gitu ya. Berikutnya keterampilan profesional, ya harus menguasai skillnya, terus jaringan atau relasi ya juga harus punya relasi ya, misalnya dengan Anda pikir sih komunitas muslim ya untuk harus cari ketika nanti di sana
biar apa ya, biar lebih mudah untuk istiqomah. Terus kesiapan menghadapi perbedaan ya, itu juga harus bisa kita siap dengan itu ya. Lalu dokumen yang tepat, harus lengkap dokumen-dokumen karena nanti akan berurusan dengan imigrasi. Terus penyesuaian diri sangat berbeda ya, tadi kondisi kelembapan udara ya, kondisi cuaca, eh, karakter orang-orang Jepang dengan kita sangat berbeda. Lalu juga komitmen, nah, itu orang Jepang tuh, kita intinya tuh kalau di perusahaan itu nggak bisa coba-coba lah, kayak di Indonesia juga sih ya. Tapi kalau di Jepang mereka lebih memegang itu. Lalu perbedaan mendasar orang Indonesia dengan Jepang dalam hal karakter, ada kolektivisme dan individualisme ya. Kalau orang Indonesia itu kolektivisme, jadi mereka itu apa ya, cenderungnya itu senang senang berkelompok ya, senang kompak lah ya, senang bersosialisasi. Kalau kalau Jepang itu lebih ke individualisme masing-masing gitu ya, lebih menyendiri dan sebagainya. Berikutnya hierarki dan egalitarian ya. Hierarki itu orang Jepang sangat menghormati adanya hierarki. Artinya ya atas itu betul-betul nanti dihormati gitu ya. Jangan kita anggap atasan itu sahabat gitu ya. Agak susah sih gitu ya kalau di Jepang ya. Kalau di Indonesia egaliter. Egaliter itu kesetaraan. Jadi ya kita mungkin dengan atasan itu bisa dekat gitu ya. Tapi kalau di sana sih beda sih, nggak bisa seperti itu. Jadi hierarki itu sangat di, diperhatikan di sana gitu ya. Terus orang Indonesia itu ekspresif ya. Ya kita apa-apa kan ya diekspresikan gitu ya. Tapi kalau di sana itu cenderung memendam atau restriktif. Mereka tertutup. Lalu kemampuan adaptasi, kita orang Indonesia itu terkenal bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Tapi kalau orang Jepang itu agak kaku. Jadi mereka tuh nggak siap dengan hal yang berbeda dengan mereka. Gitu ya. Makanya kita perlu tahu uh, tentang budaya mereka. Gitu ya. Terus orientasi waktu, ya, orang itu sangat menghargai disiplin waktu gitu ya. Dan orang Indonesia itu sebaliknya, kemampuan kerjasama juga ya, sama-sama bagus sebenarnya kemampuan kerjasama orang Indonesia dengan Jepang, cuman orang Jepang itu lebih ekspektasinya terhadap rekan kerja atau timnya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi sekalinya deadline itu tidak terpenuhi gitu ya, ya itu akan ada rasa kecewa yang lebih besar dibanding dengan Indonesia gitu, orang Indonesia. Kayak misalnya atasan orang Indonesia itu lebih banyak maklumi gitu ya. Oh atas saya, bawahan saya mungkin belum ngerti ini ya, atau lagi ya keluarganya lagi sakit mungkin dan sebagainya. Tapi kalau mereka nggak mengenal itu ya. Jadi ya deadline ya tanggal segitu ya harus dipenuhi gitu ya. Bagaimanapun caranya. Terus kemampuan menghadapi konflik ya. Orang Indonesia itu kalau konflik itu lebih terang-terangan gitu ya. Kalau ada konflik gitu ya. Kalau orang Jepang itu cenderung menghindari konflik. Oke, demikian mungkin dari Ana. Nah, adapun terkait dengan pendaftaran dari program ini, nanti bisa ke link yang nanti Anda berikan sebentar. Ini. Kelihatan ya? Pendaftaran program persiapan kerja di Jepang, nama lengkap, terus nomor WA, status Anda di IDN adalah ini yang mahasiswa aktif, Poltek, ada yang mahasiswa aktif Stikom, karena Stikom beasiswa IDN itu ada yang belum lulus juga. Terus alumni Stikom CKI, beasiswa IDN, terus ada alumni SMK IDN, atau yang lain. Ya, Anda bisa cantumkan di sana. Angkatan masuk kuliah, ya. Terus upload ijazah S1. Kalau belum ada ijazah S1 juga masih boleh submit ya, silakan. Itu lebih kurang menekan. Oke, any question? Ada pertanyaan?
Gimana, cukup rasanya? Sudah jam 9 juga. Mas Yusril nih, ada Mas Yusril nih. Mas Yusril, sehat Mas Yusril? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, di mana ini posisi sekarang, Mas? Masih di Jonggol Oh, Jombang. kontrakan. Masya Allah. Antum juga pernah ke Jepang ya, Mas ya? Dulu ngedampingin apa sih, ide mengajar ya? Ya, kegiatan ide mengajar di sana di Tokyo. Oh, Tokyo. Pas musim Waktu itu Maret musim semi. jadi seminya. Iya, Awal ketemu sama bunga sakura, Mas ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. kesempatan kemudian. Pengalaman berharganya apa, Mas, yang dirasakan di sana? Atau kesan yang paling berkesan, Mas, di Jepang, Mas? Boleh sharing, Mas, ke kita semua, Mas. Sama kayak yang Pak Erik bilang, di sana tuh budayanya beda banget. Kayak kita jalan di jalanan ini ngobrol kencang-kencang, ketawa hahaha, itu udah biasa ya. Tapi Ya. kalau di sana di jalanan kita usahain nggak ngobrol kecuali kalau di jalanan yang besar kayak Shibuya, jalan-jalanan utama kayak gitu. Kayak Shibuya, terus Shinjuku emang yang udah dasarnya rame, nggak masalah. Cuma kalau kita ngobrol ketawa keras di jalanan kampung kayak perumahan, itu kalau ketemu orang, orangnya marah. Oh, malah malah ya, Masya Allah. Iya, betul. Ya, itu kan beda banget ya sama Indonesia ya. Kalau Indonesia mah ngobrol ya Beda-beda. biasa aja gitu. Iya. Walaupun sama-sama orang timur gitu ya. Oke, syukur Mas Yusril. Insya Allah mudah-mudahan Nah, nanti ada kesempatan balik lagi ya. Kalau itu yang Anda sampaikan, kalau masih lajang itu, Insya Allah sih, ya carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya. Jangan sini-sini aja gitu ya. Kalau udah berkeluarga, lebih banyak pikirannya. Gitu. Mau bawa, ini nanti pikirannya bawa keluarga gimana, terus nanti anak kecil nanti rewel gimana gitu ya. Terus, banyak lah pokoknya. Kalau masih lajang ya teman-teman peserta webinar sosialisasi kali ini, insya Allah sih ya bebas-bebas aja sih. Gitu. Yang penting ridho restu orang tua kan. Dan itu bagus banget buat portofolio antum ketika antum ada pengalaman kerja di Jepang. Oh, balik ke Indonesia-nya itu bargaining position-nya lebih tinggi lagi. Itu ya rekan-rekan. Terima kasih mungkin ya ketika memang tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke nomor Ana. Terus juga Ana Ustaz mau menghargai. nanya Ustaz, Oh ya silakan. kalau untuk visa itu ada batasan umur maksimal nggak Ustaz? Terima kasih. Kawannya sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Usia maksimal nggak ada. Apalagi yang tadi ya mereka ketika butuh kerja. eh, Kalau filternya terlalu banyak itu makin susah dapatnya. Oke, ini sedikit penjelasannya tadi. Kan ada yang untuk program SMK ya, lulusan SMK sederajat. Nah, itu bisa tetap ikut program ini, nanti berangkat dengan ijazah SMK, cuman kan uh, bidangnya belum secara legal ya, itu belum boleh kerja di bidang IT. Nah, tapi sebenarnya bisa disiasati juga ya, bisa disiasati dengan ya antum tetap kerja di luar bidang IT, tapi nanti antum bisa sampaikan ke atasannya bahwa saya punya keahlian ini gitu ya. Dan mereka orang-orang Jepang sangat menghargai adanya uh, apa ya, improvisasi gitu ya, improve itu mereka sangat menghargai itu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti antum bisa upgrade dalam hal tanggung jawabnya gitu ya. Jadi antum tetap bisa walaupun kerja di bidang yang bukan IT ya, di apa, di bidang kerja yang bukan IT, tapi antum megang IT-nya gitu ya, atau antum punya peran di IT-nya gitu. Nah, itu juga celahnya yang bisa dipakai gitu ya, atau kita alternatif ya. Tapi secara regulasi memang tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan
secara langsung ya lulusan SMK atau SMA itu melamar untuk bidang IT. Jadi nanti diarahkannya nanti untuk ke yang tadi bidang konstruksi, bidang keperawatan, dan lain sebagainya. Oke, Anda cukup ya. Demikian. Jika ada pertanyaan bisa kontak ke kami atau nanti kami coba kirim ya apa ya? Anak kirim tautannya ya. Atau nanti bisa menghubungi kalau mahasiswa punya nomor Ana silakan tanyakan. Kalau misalnya dari alumni itu bisa menanyakan melalui kepala sekolah gitu ya. Terkait dengan nomor kontak Ana aja sih nggak apa-apa. Demikian ya, Ana menghargai waktu antum semua telah meluangkan waktu sampai saat ini sampai malam gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jika memang ingin mencari pengalaman di sana ya Ana doakan semoga sukses, semoga Allah mudahkan. Yang pentingnya ya kita sebagai seorang muslim tetap istiqomah, tetap kita punya prinsip gitu ya yang harus kita pegang mau dimanapun berada gitu ya. Dimanapun kita berada bertakwalah. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang minta nomor Ana ketik ya. Oke, yang lain boleh untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Erik. Ya, sama-sama. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Syukron Ustaz Erik. Ya, silakan. Ustaz. Baik. Ana lupa pelajaran apa. Mas Dafa Az-Zakihak itu mahasiswa atau apa? Oh, udah nggak ada di sini ya? Oh, ada. Afan mau nanya bisa nggak tadi? Boleh silakan. Untuk terkait tadi secara ini sih udah aman ya, tapi saya pengen nanya terkait administrasinya sih. Kan kontraknya itu kan 2 tahun, sedangkan visa diperpanjang dan dari akademi itu dia yang bantu mengurus perpanjangan itu atau enggak? Dan setahu saya kalau misalkan keluar negeri itu kan perlu deposit ya. Kalau Jepang tuh ada perlu deposit juga atau enggak? Itu sih, syukron. Iya, kalau deposit saat Anda tanya emang ada ya, ada deposit nanti. Kalau jumlahnya berapa, Anda memang nggak diberitahukan berapa gitu ya. Terus kalau perpanjangan visa, wallahu alam ya. Ini juga pertanyaan spesifik yang Anda juga belum sempat tanyakan. Tapi kalau untuk administrasi atau ada kendala-kendala atau konsultasi itu masih bisa dengan Hashiwa yang tadi gitu ya. Jadi setelah di Jepang pun nanti bisa tetap konsultasi, bisa tetap kontak-kontakan. Tapi kalau yang tadi Ana belum dijawab soal apa ya, di jumlah depositnya berapa. Oke, itu paling ya. Terima kasih.